Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading ya untuk pembacaan energimu di April ini ya. Kira-kira ada surprise apa untuk kamu ya dalam hal karir, cinta, dan keuangan. Mari kita cek. Ini adalah general reading atau pembacaan umum ya, jadi bisa resonate bisa aja enggak ya. Ini ada good fortune ya, the greeting of blessing from good fortune. Oke, ada keberuntungan ya, kamu akan beruntung, keberuntungan yang baik sekali ya. Terus ini who are you, desires your action ya, jadi tergantung dari kamu ya, apa yang kau action kan ya. Kita cek lagi energi kamu di bulan April ini, hal apa aja yang kau capai, hal apa saja yang akan kau capai di bulan April ini. Oke, bottom of the deck ada Page of Cups ya, the Page of Cups dari Oracle of the Fires. Inspiration, bottom of the deck ada waiting for ya, waiting for. Love Oracle, Dragonfly ya. Aduh, energinya ringan semua ya, bagus ya. Ini ada Healing Heart ya. Terus di sini dari Romance Angels ada Passion, dan bottom of the deck ada Heart to Heart Conversation, Heart to Heart Conversation. Oke, kita minta dari bantuan kartu-kartu mungil dari toples ajaib saya ini. Energi kamu di bulan April ini, hal apa aja yang kau capai, dan adakah surprise untuk kamu. Mari kita kocok dulu kartunya di toples ajaib ini. Oke, kita minta 4 jenis ya, 4 jenis kartu. Satu lagi. Oke, kalau ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, diramalkan secara pribadi mengenai cinta, karir, atau keuangan, dan perihal hal magic ya, pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, aura positif, aura kasih sayang, terserah. Cek dulu lah energi kalian ya, tanya-tanya dulu harganya karena personal reading itu berbiaya. Tanya-tanya dulu ya. Kalau siap baru kita lakukan personal readingnya. Oke. Di sini kita lihat memang ini berat tapi hasilnya memuaskan ya. Memang ini berat sih. Ada hal-hal yang kau alami dari bulan kemarin itu memang hal-hal yang berat, tetapi nanti hasilnya bakal memuaskan di bulan April ini ya. Terus di sini kuliner, beberapa dari kalian akan yang berbisnis di bidang kuliner ya, kalian akan naik ya, hasilnya bakal memuaskan nantinya. Nih, sebab ada sebab akibat ya, sebab musabab. Mungkin sebab dari kau berjuang dengan gigi, kau rajin, kau tekun, jadi kau fokus ya, akhirnya ya hasilnya juga memuaskan gitu. Oh, ini dari Black Card mengatakan perubahanmu membuat dia dan mereka menyesal ya. Ada perubahan ya yang terjadi pada dalam hidup kamu di bulan April ini, sehingga membuat beberapa orang yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu, mengkhianati kamu itu menyesal ya. Ini kecemasan, stres kronis, kekecauan. Nantinya kamu akan terbebas dari kecemasan, stres yang berkepanjangan kemarin itu. Kamu akan terbebas, kekacauan dalam hidupmu akan usai ya. Terus di sini kamu lebih mengenal siapa dirimu ya, kamu lebih percaya diri mengambil tindakan ya, kamu lebih action ya, lebih agresif, bersemangat ya, dan kamu lebih bisa melakukan
eh apa ya, segala sesuatu itu dengan menggunakan cara-cara yang praktis, cara-cara yang mudah, dan langsung action aja gitu, tanpa berpikir panjang, karena kamu ini sudah lama berpikir dan kamu udah yakin banget dengan ya, energi kamu kan lagi positif ya, jadi kamu yakin banget inspirasi yang kau dapat itu emang kamu rasa positif, dan bakal kamu yakin bahwa itu bakal berhasil gitu ya. Jadi kamu bakal action dengan cepat, dengan cara-cara yang praktis ya, dengan percaya diri, dan itu nantinya ada project-project kamu yang bakal terrealisasi, bakal mencapai target, bakal berhasil ya. Dan karena di sini ada apa ya, keberuntungan ya, ada keberuntungan yang kau capai, ada banyak keberuntungan ya, hal-hal baik yang akan berdatangan kepada kamu ya. Gitu, hal-hal positif, hal-hal yang beruntung, hal-hal yang menguntungkan yang akan kau capai. Terus di sini apa ya, spiritualitas kamu makin meningkat ya, kamu lebih mendekatkan diri lagi kepada Ilahi Rabbi, kamu lebih menyerahkan diri lagi ya, spiritualitas kamu, iman kamu, takwamu makin meningkat di sini, dan intelektualitas kamu makin meningkat. Apa ya, terus di sini kamu akan banyak ide-ide kreatif yang bermunculan di otak kamu, dan itu sangat positif untuk kamu realisasikan. Kamu lebih mudah merealisasikan ide-ide kreatif kamu itu, mewujudkannya ya. Dan nantinya kamu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Pencapaian kamu kali ini membuat kamu bakal beruntung dan membuat orang-orang akan terinspirasi ya dengan keberhasilan kamu. Ini energi kamu di April ini lebih riang ya, cerah ceria, dan kamu lebih suka mencari atau menambah ilmu pengetahuan, mencari informasi-informasi yang bakal membuat kamu mudah dalam merealisasikan impian kamu tersebut ya. Dan di sini saya lihat kamu lebih bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun gitu, jadi lebih ringan lah energi kamu ya. Kamu lebih banyak bisa menghilangkan diri, menyembuhkan diri ya. Kamu akan pulih dari segala kemandekan, pulih dari segala kesakitan ya gitu. Ini ya, seseorang lebih bergairah kepada kamu, gairah seseorang yang kau fokuskan makin meningkat kepada kamu ya. Beberapa dari kalian ini yang masih jomblo, apa ya, aura positif kamu ini menarik seseorang terpikat ya. Ada seseorang yang mantau-mantau kamu, ada seseorang yang merasa kamu adalah yang pernah disebutkan dalam doanya. Kamu lihat orang yang dia cari ya. Jadi nantinya di bulan April ini beberapa dari kalian akan menemukan cinta baru ya. Kamu sudah diperhatikan oleh orang lama ini, kayaknya ini orang-orang yang sudah lama memperhatikan kamu, dan dia melihat kamu makin bersinar, bercahaya, energi kamu makin positif, makin elegan ya. Jadi di sini dia tertarik ya sama kamu. Nantinya ada ungkapan cinta dan membuat kamu happy gitu. Untuk kamu yang berpacaran, saya lihat apa ya, LDR maupun non LDR, saya lihat dia sudah merasa bahwa dia beruntung ya mendapatkan kamu, dia beruntung menjalin hubungan dengan kamu, dan keinginan dia sangat kuat ingin menyatu dengan kamu ya. Dan beberapa dari kalian berjodoh sih gitu. Terus ya, di sini ada untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat doa-doa kamu akan terkabul ya. Mungkin karena ada anak di sini, jadi hubungan kalian bakal menyatu lagi ya. Hubungan kalian makin akur, makin bergairah, makin harmonis, makin romantis gitu. Dan kamu lebih happy energinya di sini ya. Kamu lebih cerah ceria, kamu lebih
mencintai diri, membahagiakan diri, kamu lebih positive thinking, kamu lebih memberikan energi positif kepada pasangan kamu, sehingga yang tadinya mungkin agak renggang ya, dia makin terpikat, makin bergairah melihat energi positif kamu ini, makin bercahaya, makin bersinar, makin cerah ceria, makin cantik kelihatannya, makin, atau kalau kamu laki-laki kamu makin tampan terlihat gitu ya. Ini energi dia yang, kalau kamu yang sudah berpacaran ya ngotot banget dia ini, kayak lebih mengejar ke kamu ya. Kamu yang baru mencari cinta ya, yang masih dalam pencarian cintamu, doa kamu akan terkabul. Orang yang kau sebut dalam doa ntar lagi akan datang ya. Sosoknya dia lebih dewasa, mungkin usia lebih muda tapi dia sifatnya dewasa. Ada juga yang lebih tua tapi dia gaya stylenya tuh lebih seger gitu ya, kelihatan awet muda orangnya gitu. Terus nantinya ya, beberapa kalian ini yang lagi patah hati akan sembuh dari rasa sakit ya. Kalian bisa healing ya. Kalian akan bebas dari hubungan toksik ya. Kalian akan bebas dari hubungan-hubungan yang dengan orang yang narsis. Kamu akan sembuh, kamu akan pulih ya. Dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih menggairahkan hidupmu gitu. Oke. Sini ada pesan semesta. Pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu di bulan April ini. Pesan semesta seperti apa ini? Kita lihat. Janganlah saling menghujat, janganlah membeda-bedakan, didiklah generasimu dengan baik. Kuharap kamu menerima berkahku dalam keadaan suci. Ini kamu akan mendapatkan berkah ya. Jadi tunjukkan rasa syukur ya, sikap-sikap baik ya sebagai bentuk rasa syukur, karena nanti perangaimu, kewibawaanmu, sikap-sikap positifmu itu akan menuntut generasimu selanjutnya. Jadi jagalah perilakumu ketika kau sudah mendapatkan berkah, perbanyaklah bersyukur dan tunjukkan sikap-sikap yang memimpin orang untuk dan menginspirasi serta menuntun ya gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang udah sukses, mentang-mentang udah berhasil, udah berubah hidupnya, jadi menunjukkan sikap-sikap yang arogan atau apa itu, sikap-sikap yang nggak patut dicontoh, jangan ya. Karena ini semesta berharap kamu tuh menerima berkah ilahi dengan dalam keadaan suci. Jadi suci hati, suci pikiran ya gitu. Terus ini semesta tidak pernah keliru, mengalirlah mengikuti seleksi alam. Jadi kamu yang sedang berada dalam proses tersingkir, terpuruk, terjatuh, mandek ya, kesulitan finansial ya, itu adalah proses kehidupan ya. Itu adalah proses seleksi alam yang bakal membawa kamu pada posisi yang kau inginkan dan yang diinginkan semesta gitu. Terus ini kamu akan selamat dariku, tapi kamu tidak akan selamat dari perbuatanmu sendiri. Ini tentang sebab akibat ya, ini ada sebab juga ya. Jadi apapun perbuatan kamu di masa lalu itu ada akibatnya. Jadi pikirkan ya, untuk saat ini sudahlah, yang kemarin-kemarin udah mungkin kamu hilaf. Ketika hidup kamu udah beruntung, udah baik sekarang, jangan lakukan hal yang sama lagi ya, karena kita nggak akan selamat dari perbuatan-perbuatan kita. Begitu juga hal-hal positif, kita nggak akan rugi, kita nggak akan menyesal dengan perbuatan-perbuatan positif kita di masa lalu, karena nggak akan kemana gitu ya. Karma baik itu akan tetap datang kepada kita bagi kalian yang berjuang, gigih, jujur ya, komitmen, konsisten, bertanggung jawab ya. Tetap kamu gak akan bisa lari dari takdir baikmu gitu. Oke. Jadi jika kau berhasil, jika kau beruntung, jika kau happy nanti,
itu adalah takdir baik yang tidak bisa kau hindari, karena itu kamu sudah membayar karma leluhur, kamu sudah menjalani proses kehidupan dan terpontang-panting dalam proses seleksi alam. Jadi sudah saatnya kamu itu menikmati hasil gitu ya, hasil dari karma baik kamu itu gitu ya. Terus sini ada pesan semesta lagi. Pesan semesta apa lagi untuk kamu di bulan April ini? Kartunya sebagian udah kena air, tapi masih bisa dibaca. Oke, nanti saya ganti deh, belum ada waktu saya. Ini ketika kamu respect pada hal-hal negatif atau pendapat miring, pendapat miring seseorang atau siapa aja, disitulah kemenangan orang toksik. Bersiaplah untuk tersingkir. Jadi ini berhubungan dengan sebab musabab juga ya, ini sebab. Jadi kalau kamu respect sama hal-hal negatif atau orang-orang negatif, pendapat orang yang negatif itu, maka mereka yang akan menang, kamu yang akan tersingkir. Jadi janganlah kau fokuskan diri kepada hal-hal atau orang-orang tersebut. Ini ada hal yang tidak bisa diulang meskipun kamu atau seseorang ingin terulang atau mengulang, tetapi semuanya telah berlalu. Oke. Ini tentang perasaan kamu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa diulang meskipun kamu atau seseorang itu ingin terulang atau ingin mengulang lagi gitu. Kisah cinta atau hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu ya, mungkin kamu ingin mengulang itu, tetapi semuanya udah selesai, jadi udah nggak bisa lagi ditarik kembali gitu ya. Mungkin itu yang tadi, hal-hal yang toksik, hal-hal yang narsis ya, orang-orang narsis itu mungkin mereka akan hadir ingin kembali lagi, tapi ya mungkin mereka akan menggoda lagi nih ya, menggoda orang narsis, orang manipulatif, orang bertopeng ini ya. Kamu akan tergoda sih, tapi walaupun kamu tergoda, tetapi kayak semesta bilang sudah nggak bisa lagi. Jadi kamu akan bebas, makanya kamu akan bebas dari orang toksik dan narsis itu ya. Kamu ini mungkin beberapa dari kalian ini lemah ya, gampang bukan gampang dirayu, tapi kayak karena rasa cinta, perasaan kamu sangat kuat sama dia. Jadi beberapa dari kalian ini dipengaruhi oleh magic juga ya, sehingga kamu terpikat kembali, terpengaruh kembali, tergoda kembali, ingin mengulang kisah lama lagi. Tapi karena semesta bilang ini nggak baik untuk kamu dan ini sudah selesai, jadi walaupun kamu menginginkan itu udah nggak bisa, kan itu tidak baik untuk kamu gitu. Begitu juga dalam pekerjaannya, kamu mungkin khawatir bahwa wah, jangan-jangan saya akan gagal lagi, jangan-jangan saya akan berhubungan dengan orang rekan-rekan toksik lagi, jangan-jangan gini gitu. Tetapi yang sudah kayaknya ini sudah selesai ya, fase-fase buruk itu sudah selesai. Jadi walaupun kamu resah gelisah ya, tetapi ini adalah saatnya kamu mendapatkan hal-hal baik. Jadi walaupun kamu gelisah, kamu trauma ya, semesta sudah memindahkan fase hidup kamu. Jadi kamu sudah nggak layak untuk kembali ke situasi yang sama, yang buruk seperti dulu itu ya. Jadi hidup kamu kedepannya akan lebih enjoy, lebih ringan, lebih riang, gembira gitu ya. Nggak usah khawatir ya. Kamu khawatir apapun, kamu sudah berbeda gitu. Hidup kamu udah berbeda sekarang, udah beruntung sekarang ya. Nah ini, jika sudah 3 kali kamu menjelaskan atau memohon dimengerti, tapi tidak juga dihargai dan dimengerti, menjauhlah dari orang tersebut, karena orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat toksik dan mereka memang sengaja membuat kamu bingung, stres dan menderita. Ini
Orang-orang yang membuat kamu cemas, stres kronis, kekacauan ya, bikin kacau dalam hidup kamu itu ya. Mungkin kamu sudah berusaha untuk menghindari mereka, berusaha untuk meminta mereka tuh paham bahwa tolong dong jangan ngusik hidup gue gitu. Tolong jangan mengganggu, jangan datang dulu, jangan gini. Kamu udah membatasi diri, tapi mereka tetap ngotot ini ya. Ngotot pingin ngejar, pingin mengganggu, mengusik, menarik kamu ke bawah lagi. Tapi apa ya, kayak nggak usah deh buang-buang energi untuk menjelaskan, memohon, tapi kamulah yang harus narik diri. Kamulah yang membuat ketegasan pada diri sendiri agar tidak terkontaminasi lagi dengan orang-orang tersebut ya. Begitu juga pemikiran kamu. Kalau pikiran kamu ke-trigger lagi untuk memikirkan hal-hal yang membuat kamu stres, membuat kamu berpikir negatif atau nggak percaya diri, pesimis, itu tegaskan pikiran kamu bahwa janganlah ketarik ke situ lagi gitu. Jangan mengarahkan pikiran kamu dengan sengaja ke hal-hal yang membuat kamu nggak produktif, nggak optimis. Itu dibuang aja ya. Dari kamu aja, semuanya dari kamu, diri kamu saja. Kalau kamu mulai tegas sama diri kamu untuk membatasi hal-hal yang nggak bermanfaat untukmu, maka ya hal-hal itu akan terbebas ya, akan terlepas dari kamu. Itu ya. Oke. Terus di sini ada kata bijak yang mungkin merupakan berhubungan dengan energi kamu di bulan April ini. Ya, ada kata bijak yang bermanfaat untuk kamu dan berhubungan dengan energi kamu di bulan April ini ya. 1, 2, 3. Nih, jadilah cahaya di kegelapan orang lainnya. Kamu tetaplah jadi cahaya ya, karena kamu akan bersinar ini ya. Jadilah cahaya yang menerangi ya kegelapan orang lain. Tetaplah menginspirasi ya. Terus ini ada setiap saat adalah awal yang baru. Jadi teruslah berinovasi, adaptasi dengan perubahan itu, karena setiap saat itu selalu ada perubahan, tergantung dari kita. Kalau kita stagnan, kalau kita mager ya, kalau kita malas keluar dari zona nyaman, nggak mau action, nggak mau bergerak, nggak mau berpindah dari satu situasi, ketika datang hal baru atau pesan-pesan yang membuat kamu harus bergerak untuk menjemput keberuntungan. Tapi kalau kita dalam keadaan toksik, kita lagi malas gerak, itu berarti ada energi negatif yang menahan kita ya. Jadi bersihkan energi kamu ya. Setiap bulan tuh 3 kali lah kamu bersihkan energi kamu, supaya kamu tuh gak mager, gak buntu, gak bingung. Kamu bisa ngambil pilihan, kamu bisa gercep ya, gerakan cepat untuk menerima hal-hal baru atau melakukan gerakan-gerakan baru ya. Karena setiap saat adalah awal yang baru. Jadi kita harus menyambut itu gitu ya. Jangan menolak energi-energi baru itu, karena ya mau nggak mau kita tetap harus masuk kepada perubahan dalam hidup, dan kita memang harus berubah, baru kita mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih meningkat gitu ya. Sini, jika semua sempurna, kamu tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah berkembang. Jadi apabila jangan menunggu sesuatu itu harus sempurna dulu. Bisa kamu ingin buka usaha, kamu maunya modal besar supaya lengkap semua. Apakah hutang kamu yang besar itu udah pasti usaha kamu ini bakal menghasilkan, bakal lancar, yang bakal membuat kamu tuh tiap bulan bisa menutupi hutang-hutang itu? Jadi nggak perlu harus semuanya lengkap dulu. Yang penting itu niat, dan kita action saja dulu. Untuk alat-alat yang belum lengkap, yang kita pakai yang seadanya dulu deh ya. Seperti teman saya, dia maunya tuh
saya mau buka usaha ini, saya sudah survei, saya sudah gini, tapi kan kita belum tahu perjalanannya ya, prosesnya ya, karena dari awal itu kan sekitar 6 bulan itu masih pengenalan ya dalam bisnis ya. Ini contoh ya, cerita aja. Jadi kalau kita semuanya kita harus lengkapi, terus dalam proses 6 bulan itu kan penghasilannya masih belum bisa mencapai target untuk modal aja itu belum tentu gitu. Jadi intinya ya, niat dulu, action dulu, dan seadanya dulu deh ya, supaya kita lebih meminimalisir hutang piutang kita gitu ya, hutang kita gitu ya. Kita survei hasil itu bukan berarti kita mensurvei potensi pasar aja, tetapi kita survei dalam beberapa bulan itu kira-kira pemasukannya gimana. Jadi kita nggak perlu harus sempurna dulu dalam fasilitasnya, karena itu membutuhkan modal yang besar. Jadi nanti kalau emang dalam prosesnya itu udah lancar, baru kita mulai melengkapi fasilitasnya gitu kan, ngerti kan gitu ya. Itu contoh jika itu dalam usaha pribadi gitu ya. Jadi jika semua sempurna, kau tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah berkembang gitu. Paham ya? Oke. Kita cek untuk profesi kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Profesi kalian sebagai apa sih? Ini formalitas doang ya. Yang paling ini hanya formalitas. Jadi kalau profesi kalian tidak tersebut di sini, tidak muncul di sini, kalian bisa cek melalui inisial nama, tanggal lahir, usia, inisial tempat tinggal, ya, inisial kota, inisial negara, dan inisial nama kamu atau orang yang kau fokuskan. Bentar, kita shuffle dulu. Oke. Profesi kalian yang resonate di sini ada kritikus, akuntan, chef dan koki, tukang masak, selebgram, karet, perkaretan ya, kebun karet atau ya mengandung karet lah ya, di bidang perkaretan ya, pecinta kucing, karet ya, pejabat, selebgram, chef, koki atau tukang masak ya. Itu juru bicara, juru bahasa, air minum, pengusaha air minum atau apa gitu ya, karyawan, kuli, petugas keamanan, jasa laundry, vlogger, produksi, kamu di bagian produksi, polisi, pedagang, leaders, barber, buruh, produser atau mantan produser, penyiar, pengawas, agribisnis, tarot trader, kurir, presenter, salon, drummer. Oke. Kita cek untuk inisial nama, nama kota, nama desa, nama negara, pokoknya nama tempat tinggal kamu dan nama kamu atau orang yang kau fokuskan ya, nama orang yang kau fokuskan. Dari inisial nama kita cek adakah inisial nama kamu di sini dan orang yang kau fokuskan dan tempat tinggal ya. Oke. Ini ada D, ada G, L, Y, H, B, S, V, T, W, U, N, A, F, J, X, P, Z, E, C, Q, O, I. Oke. Dan kita cek melalui tanggal lahir dan usia ya. Tanggal lahir dan usia kamu yang resone dalam pembacaan saya di sini. Oke, tanggal lahir dan usia.
55, 53, 25, 51, 37, 58, 46, 43, 9, 45, 14, 40, 15, 11, 18, 1, 49, 26, 41, 47, 8, 6, 3, 33, 35, 56, 5, 7, 59, 42, 28, 22, 57, 12, 21 ya, 21, 24, 34, 23, 60, 19, 38, 20 dan 10. Oke ya. Lalu zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resone dengan pembacaan saya di sini yaitu Pisces, Taurus, Sagittarius, Aries, Scorpio, Libra, Leo, Aquarius, Gemini, Virgo, Capricorn. Oke, itu aja ya. Wah, 2, 4, 6, 8, 10, 11 zodiak yang termasuk ya, yang resonate ya, yang terkoneksi dengan kalian. Oke, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja teman, saudara, tetangga atau kekasihnya berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diafirmasikan atau diklaim energi positifnya. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri ya. Afirmasikan hal-hal yang positif ya, yang saya bacakan di sini ya, semoga terijabah di diri kamu. Karena berpegang pada kata-kata adalah doa, maka semoga yang saya bacakan tadi di sini adalah akan terijabah ya, adalah doa kita yang terijabah ya, karena semesta sudah mendengar energi yang saya bacakan di sini. Semoga terrealisasi di kamu, semoga terwujud di kamu ya. Makanya afirmasi hal-hal yang positif ya. Oke, saya doakan semoga yang jomblo segera menemukan jodohnya di bulan April ini, dan kalian yang sudah berpacaran lama bakal menyatu untuk selamanya, dan yang sudah berumah tangga segera bakal harmonis untuk selamanya ya. Dan saya doakan semoga kalian yang menonton video saya ini, beberapa dari kalian bakal menjadi miliarder bahkan triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.